Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sabara dinten teu pendak pangintennya. Waalaikumsalam. Kumaha tugas tos diselesaikan? Ya gitu lah. Aduh tekan cek deui anu atos sareng sanu tak acan. Baik kakak-kakak, kita mulai ya. Izin screen dulu saya. Belum berdoa, Kak. Oh iya, mangga saha nu bade mimpin. Kamu klis namanya dongkap dah. Sampai ngarangnya hap kamu klis. Siap kamu klis? Aduh. Ya boleh lah berdoa. Ya baik rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dunia maya. Semoga kesehatan selalu dilimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala kita, dan untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa bersama-sama demi kelancaran dan demi suksesnya, insya Allah, demi lulusnya juga semuanya, amin ya Allah. Amin. Dari itu mari kita berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai, mari kita mulai. Semoga ilmu hari ini dapat kita terima dan menjadi sebuah manfaat yang baik untuk kita. Terima kasih, silakan saya kembalikan ke kakak fasilitator. Ya, terima kasih Kak Muklis telah memimpin doanya. Kakak, untuk modul sekarang itu modul titik 1.3 tentang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand semuanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuan dari sesi ini, Ibu dan kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Sebelum kita ke modul, saya ingin menanyakan kepada kakak-kakak tentang hal-hal yang bermakna dalam hidup kakak-kakak itu apa? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Hal yang bermakna dalam hidup kakak-kakak apa? Kak? Kamu klis tadi teh mau menjawab teh, kamu klis. Maaf gangguan teknis utama. Iya, tidak apa-apa Kak. Sekali lagi ya, hal-hal apa yang bermakna dalam hidup kakak-kakak? Saya ingin jawabannya 2 orang saja. Enggak, kamu klis. Ya, Atau Kanorida dulu? lama. Siapa aja dulu lah. Ya, Kak. Gereja dulu atuh. Lawan gitu kan Kak? Kandi sok Kandi yang paling ini berkasa nih.
Tiasa reja heula. Kamu Klis, silakan open mic-nya. Supaya jangan berkuliah, saya akan jawab daripada macet ya. Ya, yang bermakna di hidup saya pertama pastinya keluarga ya, keluarga, orang tua terutama, terus istri gitu, karena mereka lah yang jadi support system dalam hidup saya bekerja juga buat mereka gitu. Terus selanjutnya adalah apa ya, yang utama keluarga, yang paling bermakna juga ke tanggung jawab sih Kak gitu. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang guru, sebagai seorang anak gitu. Ya kira-kira itulah. Luar Terima biasa kasih. sekali. Kamu Klis, terima kasih sama-sama. Mangga, yang kedua, Kanuraida. Apa ya, yang bermakna seperti pengalaman pribadi, ya, Ya, untuk boleh. selanjutnya, pengalaman pribadi itu bisa jadi pelajaran yang lebih baik lagi gitu. Ya kegagalan, ya seperti itu, dicoba lagi lah, gitu, kayak seperti itu. Oke. Terima kasih Kanuraida. Dari masing-masing kakak-kakak mempunyai makna yang sangat berbeda dan luar biasa dalam hidupnya kakak-kakak semua. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab. Kita lanjut lagi. Jadi sudah dijelaskan dari tujuan sesi ini, yang pertama konsep pembagian PJOK, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik, lalu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agendanya dari 5 menit kita pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Karena kesepakatan kita bersama, saya mohon untuk kakak-kakak meng-on-kan kameranya ya, karena itu sudah kesepakatan kita bersama, kecuali kalau kakak-kakak terdesak ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Dimohon ya kepada kakak-kakak yang belum off cam. Lalu 30 menit aktivitas pertama itu role play atau bermain peran. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard atau nanti saya kirim di Padlet seperti biasa. 10 menit aktivitas kedua menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. 10. Mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. 15 menit lagi nanti kita aktivitas ketiga yaitu analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Lalu 5 menitnya lagi penutup, refleksi, dan seperti biasa kita foto bersama. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada kakak-kakak, tidak hentinya saya selalu menanyakan, karena mungkin ini nih jalan satu-satunya kita untuk berbagi praktik baik ya. Saya ingin menanyakan, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Mangga, ada yang bisa menjawab? Silakan. Izin Reja. Kak. Siap, mangga. Ya. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya. Menurut saya sesuatu atau metode atau kebutuhan yang disampaikan yang diperlukan untuk peserta didik, misalkan keterlibatan peserta didik dalam sebuah pembelajaran. Nah, kebutuhan apa atau metode apa yang diperlukan untuk peserta didik tersebut supaya tujuan capaian pembelajarannya ya dapat tercapai gitu Kak. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Reja atas jawabannya. Ada teman lagi dari kakak-kakak yang lain? Silahkan.
Satu orang lagi aja. Baik, kita lanjut lagi kalau tidak ada yang mau menjawab. Tadi Kak Reja sudah menjawabnya. Selanjutnya, kakak-kakak coba perhatikan gambar yang saya tampilkan. Sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Apakah saat kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Lalu, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai atau komando guru? Ada yang bisa menerangkan tentang gambar di sini atau menjelaskan? Silakan. Izin. Ya, enggak. Ya, kalau Reja mah kebanyakan ke suara ya, Kak. Iya. Ya, Betul apa, Kak? karena si anak lebih apa ya, lebih konsentrasi, lebih fokus gitu kalau ke suara. Menurut saya juga tentang emosionalnya siswa juga dapat itu lewat suara, bisa dengan nyepeluit atau ketika peluit itu saya suka lupa bahwa terkadang dengan suara, dengan langsung suara gitu ya lebih efektif menurut saya gitu, Kak. Oke. Yang lain bagaimana pengalaman mengajarnya? Silakan kamu, Klis. Ya kalau saya biasanya kalau pengalaman saya memakai peluit itu cuma di awal aja kan untuk mendapat perhatian dari peserta didik. Karena kan peluit itu suaranya kencang ya, jadi supaya anak dulu melihat pada kita. Nah selanjutnya setelah kita dapat perhatian dari anak, kita menginstruksikan, memberikan pengarahan, dan selanjutnya ya biasanya saya kalau sudah pengarahan biarkan anak yang bergerak. Terima kasih. Oke, terima kasih kamu, Klis, luar biasa jawabannya. Ada lagi pengalaman dari kakak-kakak yang biasa tadi saya tampilkan gambarnya? Seperti apa pengalaman di sekolahnya? Kak Nunu? Kak Andi, silakan Kak Andi. Saya sama ya kayak Kak Reja. Peluit itu cuman buat memulai dan mengakhiri suatu permainan biasanya. Kalau instruksi dalam pembelajaran ya pakai suara biar dapat ke anaknya. Dapat chemistry-nya gitu. Iya. Ya. Andi atas jawabannya. Terima kasih kakak-kakak yang lain. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada video, nanti kakak-kakak bisa menyaksikannya. Ada suaranya, Kak. Mungkin suaranya nggak kedengaran ya kakak-kakak? Iya, Kak, nggak kedengaran, Kak. Kita fokus.
Kita fokus aja ketika pakar itu menjelaskan apa ya. Jadi kita lihat aja. Oke, itu menurut kata pakar, manfaat berpusat pada peserta didik. Aktivitas pertama, mari melakukan aktivitas role play berikut. Role play, aktivitas pembelajaran itu capaian pembelajaran, peserta didik memahami gerak dan mental. Tujuan pembelajarannya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisasi efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya melakukan self dan per assessment efek latihan telah dilakukan. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Lalu aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Jadi seperti nanti langkah-langkahnya saya akan membagi peserta kakak untuk berpasangan ya. Fasilitator akan menampilkan pilihan gerak, tiap peserta memilih nomor gerak yang disukai. Sebelum mempraktekkan gerak, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Catatan pilihan nanti ada videonya. Lalu gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan saat satu mempraktekkan yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh. Peserta didik yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet. Nanti saya kirimkan ya kakak-kakak. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan sebelumnya. Oke, karena kita ada 12 orang, 14 orang mungkin ya, 13, kecuali Kak Nuraida mungkin nggak usah praktek ya, karena kakinya masih cedera. Silakan kakak memilih pasangannya, 2 orang. Misalnya Kak Agung sama Kak Eka, silakan. Saya sama Kak Andi. Sok, Angga. Siap, Kak Eka. Siapa Abi lagi? nu praktek nama lah. Bergantian nanti. Kak Agung sama siapa Kak Agung? Sama Kak Reja boleh. Kak Reja, Pak Reja, silakan. Kak Muklis. Siap. Kak Muklis sama siapa? Ada Kak Arif, ada nggak Kak Arif? Oh nggak ada kayaknya. Arif nggak ada, Kak Arif lagi izin, lagi pelatihan. Oh iya. Sama Kak. Bentar buka dulu. Sama Kak Tunggal. Kak Tunggal, silakan. Kak Denny sama siapa? Kak Tunggal. Ya, Kak Muklis sama Kak Tunggal, Kak Andi sama Kak Eka, Kak Agung sama Kak Reja, Kak Denny sama siapa? Kak Hardian mungkin Kak ya. Kak Hardian udah ada. Udah. Oh ya udah Kak Boleh, Hardian. Siap. Apa nih sama Kak Jajat ya? Kak Nuraida, Kak Nurniara, aman? Kak Nunung? Oke, yang ini aja lah. Mungkin Kak Nunung masih ada sesuatu, Kak Niara dan Kak Nuraida juga sama lagi cedera. Ini kakak-kakak yang kekar dulu aja ya. Yang melakukan. Oke, sebentar.
Saya di chat di apa nomor chat, silakan itu bisa kebuka nggak? Assalamualaikum Kak, ini izin Ya, keluar dulu mau masuk lewat laptop. Tadi laptopnya boleh. mati. Siap, enggak? Oh, Ya, Kak Fani belum ada teman ya? sama Kak Jajat barusan. Oh, siap. Sok. Silakan. Udah bisa kebuka kakak-kakak? Di kolom chat ada. Itu kalau kakak-kakak sudah bisa kebuka, ada? Silakan tulis, misalnya Kak Andi nomor 1, Kak Reja nomor 2. Nanti gerakannya dipilih ya. Mau gerakan berapa? Gimana? Sudah bisa terbuka? Bisa Halo? bisa terbuka Kak, tapi tidak bisa menulis. Oh, tidak bisa menulis. 2 kali 8 ya? Ya masih dikunci. Ya. Tinggal. Di sana keterangannya view only. View only. Bentar, Kak. Atau kakak bisa tulis aja di Excel ataupun di kolom chat, sama seperti itu ada namanya, gerakan nanti nomor berapa, lalu nanti denyutnya di awal, denyutnya di akhir. Nanti umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Karena emang ini juga tidak bisa di-download sama saya. Bisa kakak? Di kolom chat aja nanti, misalnya Muklis. Itu salah, gerakan nomor berapa, denyut tadinya apa, atau mungkin catatan kecil juga tidak apa-apa. Silakan. Nanti saya share siapa dulu dari kakak-kakak yang mau menjadi siswanya. Ibaratnya saya kan guru. Nanti kakak-kakak itu sebagai murid saya. Nanti kakak-kakak bersama pasangannya silakan melakukan kegiatannya. Ada yang melakukan gerakan, lalu kakak-kakak ada yang memantau. Nanti gerakannya seperti ini. Nah, nanti bisa kakak bikin sendiri seperti ini untuk kelompoknya, satu kelompok 2 orang kan, di mana di situ ada nama, gerakan nomor berapa, denyut nadi awal, denyut nadi akhir, umpan balik. Maksudnya umpan baliknya itu nanti kakak-kakak lihat dari denyut nadi awal sampai denyut nadi akhir itu ada perubahan yang signifikan atau masih sama. Nanti kakak-kakak bisa berkomentar di umpan balik ini. Pilihlah nomor gerakan yang paling Bapak atau kakak-kakak sukai. Catat pilihan gerakan kakak-kakak. Yang pertama, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua, jumping jack. Ketiga, lari di tempat. Keempat, gerakan silang tangan menyentuh. Kelima, loncat di tempat. Tuh, seperti ini gerakannya. Silakan kakak-kakak memilih gerakan yang kakak-kakak bisa atau mudah. Silakan pasangannya. Kak Muklis, gerakan nomor 4. Kak Andi, gerakan nomor berapa Kak Andi? Kak Eka nomor berapa? Saya gerakan yang nomor 4.
nomor 4 Kak. Saya gerakan nomor 5. Kak Reja 3, Kak Andi Nomor 5. 5. Coba lagi. Siap kan? Sekarang kita hitung denyut nadi sebelum beraktivitas. Silakan kakak-kakak cari denyut nadinya. Sudah? Siapa kakak? Saya hitung 10 detik ya, nanti dikali 6. Oke, silakan kalikan 6. Catatan kecil dulu aja. Misalnya yang pribadi itu Kak Reja, gerakannya nomor berapa, nanti denyut nadi sebelum beraktivitas. Sudah lihat kan contohnya? Kak Agung sama siapa tadi teh Kak? Reja. Kak Reja, siapa dulu yang melakukan? Reja dulu, Bu. Kak Reja, silakan. Kak Reja berdiri. Nanti hitung bareng ya. Kak Andi, Kak Eka, siapa yang melakukan? Saya Kak yang melakukan. Oke, silakan cari posisi aman. Kamu Klis sama Kak Tunggal ya? Ya, Siapa Iya, yang mau Bu. melakukan? saya duluan lah. Sok, silakan. Kak Deni sama Kak Hardian? Denyut nadi awal Kak Eka abis kurang gitu. Bacaan mam sih kan teh. Kak Hardian, siapa dulu? Saya dulu, Bu. Silakan. Pilih nomor berapa gerakannya? Nomor 4. Cari aman. Iya. Kak Fani sama Kak Jaja, siapa dulu? Saya dulu, Bu. Ya, Ayo, Kak Jaja Kak nomor Jaja. berapa? Ini nomor 2 ya gerakannya. Ayang seri jangan aya ceriaan segala. Nomor berapa Kak Jajat? Nomor 2. Siap. Ya. Oke, yang melakukan silakan cari posisi untuk melakukan gerakannya dengan aman. Yang teman-temannya perhatikan apakah kakaknya ini melakukan gerakan dengan benar. Nanti dihitung. Oke, Kak Muklis mundur. Kak Reja pas. Kak Hardian silakan. Buat Kak yang lain cuma perhatikan aja ya. Katinggal tuh Kak Eka. Katinggalnya. Nanti dihitungnya tuh 2 kali 8. Silakan. Hitung denyut nadinya 10 detik, Kak. Ya, 10 detik kali 6. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Empat. 7, 8, 9, 10. Tuh. 2, 3, 2 kali 8. 5, 6, 7. Langsung Kak Andi hitung denyut nadinya. Kak Eka boleh hitung waktunya. Siap Kak Eka, hitung Kak Eka. Siap Kak Deni, itu Boleh, Kak Deni. Siap. 1, 2, 3 ya. Siap. Kapan nih? Siap, hitung kapan nih? Itu 10 detik Kak Deni. Siap.
Ya. 1, Oh, 2, selesai Kak Andi. 3. Tadi. Ada nggak perbedaannya dari denyut nadi sebelum beraktivitas dan denyut nadi sesudah beraktivitas? Sudah? Kak Andi atas Kak Andi. Sudah. Oke, sekarang Kareja. gantian. Kakak yang tadi melakukan sekarang memperhatikan, yang memperhatikan melakukan gerakan. Pak Muklis, kumaha terus. Mohon, ya bin ujung. Ya. Pak Muklis Kan melakukannya beberapa detik. 8. Belum Kapani, belum. Barang. Siap. Siap ya. Terus semangat. Bapak. Agung siap, Agung? Siap, Kak Agung belum siap, sebentar. Ya, siap. Gerakan nomor 2. Ya. 1, 2, 3. Kak Eka. Kapani. Kenapa diam Kapani? Pak Muklis siap. Siap, Kak Tunggal. 2 ya. Atas Bagung atas. Bagus. 2 kali 8 kan? Iya, 2 Atas Kakek, Kak Andi doanya. Kakek, Kak. Langsung hitung. On kan kamerana Kak Tunggal. Siap. Kakaknya. Kapani, Kumaha, Pak 8 Muklis? ya. Kamerana off eta teu tinggal. Tuh. Oh, siap. Kapani, ayo. Udah, oke. Langsung Kapani. Kak Eka atas, Kak Eka. Atas. Saha eta Kak Eka. Kamu Klis kan ngarehap. Kamu Klis. Eta si Kak Tunggal teu aya gambaran. Kamerana off. Daya. Kak Tunggal terus we. Kak Tunggal udah on dah. Bagus ngelakuin. Udah on. Udah Oh, melakukan iya. kan Kak Ini Tunggal. saya ya kawan. Tuh. Udah. Satunggal eta tinggal. Hasilnya Kak Tunggal di saya. Siapa? Hitung Pak. Silakan Nggak catat apa-apa. seperti ini. Kak Reja ya, tuh Kak Reja denyutnya di awal dan sebelum gerakan 366. Lalu gerakan nomor 3 sesudahnya tuh 4. Silakan tulis di kolom chat aja. Ada pasangan yang namanya. Aniara, aman? Silakan Masih tulis. Pak Bollywood Jumsung isi ini sama ngajar. Oke, silakan. Luar biasa lah, hebat. Oke, nanti Kak Andi dan Kak Eka silahkan lihat Kak Eka itu sebelumnya 90, sesudah gerakan 118 denyut nadinya. Kak Andi silahkan berkomentar apakah ada perubahan, apakah perubahan yang signifikan atau bagaimana, silahkan. Apakah gerakannya Kak Eka itu sesuai dengan apa yang disuruh? Silahkan Kak Andi. Ini yang Kak Eka. Ya. Gerakan yang dilakukan Kak Eka sesuai ya Kak. Gerakannya bagus. Denyut nadinya normal Kak.
Oke, normal ya dari sebelumnya. Berarti aktivitasnya sesuai. Dari peningkatan ya dari 90 ke 108. Signifikan atau enggak, Kak? Atau hanya Signifikan. cuma naik? Signifikan. Oke, terima kasih Kak Andi. Sekarang Kak Eka silakan. Yang Kak Andi mana? Kak Andi berapa? Denyut nadi awal? Denyut Nadi nadi awal awal 70, Yang 72, sesudahnya? 114 ada di kolom chat, Kak. Oh, ada. Bagaimana Kak Eka tanggapannya? untuk Kali tahapan berapa Kak? gerakannya Ini tadi lupa lagi Kak. untuk tahapan gerakannya untuk yang dilakukan Kak Andri sudah sesuai dan Kali berapa Kak? bagus. Untuk denyut nadinya signifikan Kak, jadi sudah bagus. Oke, terima kasih. Sekarang Kak Muklis. Bersama siapa Kak Muklis? Sama Kak Sama Tunggal. saya, Bu. Kak Tunggal. Ini Kak Tunggal awalnya 90, setelah melakukan gerakan 106. Silakan berkomentar. 108. Ya. 106, 106. Gerakannya bagus, Bu, Pak Muklis. Gerakannya. Denyut Kak Tunggal nadinya juga. bagus Oke. juga. Ada nggak perubahan? Bugar. Iya, bugar. Ada. Kak Tunggal cukup signifikan karena mungkin gerakannya meloncat. Kalau saya kan tidak meloncat, jadi mungkin tidak terlalu signifikan karena gerakannya cuma muter-muter pinggang. Kalau Kak Tunggal lumayan signifikan, hampir 16 denyut. Berarti berpengaruh di gerakan ya Kak ya? Bu. Karena gerakannya Oke, terima kasih. Siap, Kasih, Pak hatur nuhun. Muklis. Siapa lagi? Kak Reja dengan siapa? Agung. Kak Agung. Kak Agung berapa Kak Agung? Awalnya 100, sesudahnya berapa Kak Agung? 100 berapa tadi kali 6 ya? 13. 113. Bagaimana Kak Reja? Apakah ada perubahan? Ya, ada perubahan ya Kak. Sebelum dan sesudah beraktivitasnya. Dan cukup apa? Ada. Gerakannya udah sesuai. Terus mana sabar tadi tanya Pak Agung teh sesudahnya tuh 118. 118. Ya cukup signifikan lah Kak segitu. Iya. Tadi gerakan nomor berapa Kak Agung teh? Nomor 2. Gerakan nomor 2. Oke, selanjutnya terima kasih Kak Reja. Kak Agung bisa berkomentar yang Kak Reja? Oke, untuk yang Kak Reja tadi awalnya itu 66, setelah beraktivitas lumayan signifikan 144. Oke, berarti gerakannya benar atau gimana? Tapi lumayan jauh ya ininya peningkatannya. Ya, berarti totalitas maksimal. Mantap Kak Reja. Ya, terima kasih. Siapa yang belum? Kak Deni sama siapa? Kak Hardian. Ya Kak. Nah ini Kak Hardian, denyut nadinya 84 sebelum, setelahnya 108. Gerakan nomor 4. Tadi gerakannya sudah bagus ya, sesuai. Terus ada peningkatan dari denyut nadi awal ke denyut nadi setelah melakukan lumayan signifikan. Gerakan dari Kak Hardian cukup bagus. Oke, terima kasih. Sekarang Kak Hardian silahkan berkomentar dengan yang Kak Deni. Ya, Kak Deni tadi gerakannya sudah bagus sesuai dengan contoh yang ada di tadi. Terus denyut nadinya juga awalnya Kak Deni itu berapa? 72 ya? Ya. Ya, sesudahnya 72. Sudah 108 ya, ada peningkatan yang signifikan. Karena mungkin totalitas gerakannya sangat bagus. Oke, terima kasih. Apa nih sama Kak Jajat, silahkan. Ya, untuk Kak Jajat
denyut nadinya sangat berubah dengan signifikan. Yang awalnya 87, sesudahnya 118. Ya mungkin karena gerakannya ada melompat, jadi denyut nadinya bertambah signifikan. Oke. Ya, Silakan Kak Jaja. Ya, ya Kak, Kak Pani denyut nadinya sebelum melakukan gerakan nomor 2, denyut nadinya 90. Dan sesudahnya sudah melakukan gerakannya 162. Nah, mungkin karena belum pemanasan gitu ya, jadi nyaklek gitu Bu, bahasa Sunda nama gitu, nyakalikeun. Sampai pisan nih genetenya. Nya, langsung. Oke, terima kasih teman-teman kakak-kakak telah melakukan kegiatan ini. Kak Nuraida dan Kak Nunung sama Kak Niara bisa melihat ya contohnya. Oke, terima Gak ada yang kasih. milih gerakan nomor 1. Boleh, mau ulang lagi. Enggak, takut pinggang sakit ya. Karena itu Kudu aman ya. nyanyi gerakan nomor 1 mah kepala pundak lutut kaki. Tuh, itu kalau kamu klis biar semangat. Oke, izin screen lagi saya. Tadi kakak-kakak telah melakukan setiap gerakannya yang kakak-kakak bisa. Dari mulai kebanyakan tadi gerakan nomor 2, saya lihat nomor 3, nomor 4, nomor 1, nomor 5 ada nggak? Kak. Kandi nomor 5, Ada ya? Kandi. Oh, yang gerakan 1 tuh tidak ada, tidak apa-apa ya. Dari setelah melakukan kegiatan itu, jadi kan sudah menghitung denyut nadi akhir. Catat tadi udah kan kakak-kakak. Apakah semua bergantian melakukan gerakan dan observasi? Sudah ya, kakak-kakak ada yang melakukan gerakannya. Setelah itu dilanjut sama temannya yang melakukan observasi. Mari melakukan umpan balik. Kakak-kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Tadi kakak-kakak sudah melakukan itu umpan balik dari masing-masing gerakan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Mungkin tadi sudah sekalian ya, kakak-kakak berkomentar dari cara gerak teman kakak-kakak yang telah melakukan. Yang kedua, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang dilakukan? Efek tersebut mengindikasi apa? Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh kakak-kakak yang dirasakannya dari mulai melakukan kegiatan hingga sesudah kegiatan, lalu efeknya. Mungkin dari setiap gerakan itu pasti ada efeknya dan mungkin berbeda ya. Yang keempat, menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Jadi juga sudah dijelaskan. Terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Mari merefleksikan bersama melalui pengalaman aktivitas role play tersebut. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Lalu apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Seperti biasa, nanti saya akan kirim lagi Padlet. Kakak-kakak silakan mengisinya. Saya kirim di kolom chat. Silakan kakak-kakak mengisi di setiap pertanyaan. Enggak. Sambil kita mendengarkan adanya, silakan kakak-kakak mengisi.
Jadi lebih membantu ada 1, 2, 3, jadi si pasar bagus jualan Ayo kakak, kenapa belum ada yang muncul? Masih ngetik Kak, masih ketik. Siap, siap.
Oke, sambil menunggu kakak-kakak yang lain mengisi, kita lanjut lagi. Kita lihat jawaban dari kakak-kakak. Baik, Kak Reja, silakan menjelaskannya dari yang Kak Reja tulis ini. Ya, makasih Kak. Ya, menurut saya sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena peserta didik semua terlibat, aktif, dan sudah mampu menganalisis gerakannya apakah sesuai atau tidak, aktif, silih gantian barusan ya Kak. Terus pengambilan keputusan setiap individu. Jadi setiap peserta didik barusan dikasih kebebasan untuk memilih atau memutuskan pengambilan keputusan apa peserta didik mau ambil gerakan yang mana gitu Kak. Masukannya? Masukannya menurut saya dari segi motivasi mungkin Kak. Jadi bisa diberikan reward gitu kalau peserta didiknya yang melakukannya sesuai gitu, nggak asal-asalan dan sungguh-sungguh, lebih apalagi ya, lebih bisa ngasih motivasi lagi gitu Kak, misalkan nyari reward kayak gitu. Ya, jadi buat contoh juga buat teman-teman yang lain ya mungkin. Ya gitu Kak. Ya, Kak Reja, sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Kak Reja sudah melakukan seperti ini di sekolah Kak Reja? Menurut saya sudah ya Kak. Sudah. Contohnya pengalaman belajar apa Kak? Misalkan saya ngasih pembelajaran sepak bola. Terkadang si siswa itu ada yang bisa menarik atau minatnya muncul dari visual atau lihat dari apa gambar kayak gitu Kak. Kadang si siswa dari apa literasinya gitu ya bisa muncul minat bahwa ya rame geningan di sepak bola teh seperti itu. Jadi si anak bisa lebih minat lagi gitu Kak dari pembelajaran sepak bola barusan gitu, dari atau bisa dari ya itu visual atau apa gambar atau dari ya literasinya gitu Kak. Oke, berarti Kak Reja itu sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di sekolahnya ya? Ya lumayan lah Kak. Iya, oke, terima kasih Kak Reja jawabannya. Sama. Saya mau ke Fani. Kak Fani, silakan Kak Fani ceritakan yang telah Kak Fani ditulis di sini. Ada Kak Fani? Ya Kak. Ya, silakan Kak Fani. Ya. Ya, menurut saya aktivitas gerak yang barusan dilakukan sudah menggambarkan pembelajaran PJOK dan berpusat pada peserta didik karena gerakan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama. Seperti itu Kak. Ya, lalu apa sih ini teh masukannya? Untuk masukannya menurut saya tidak perlu ada perbaikan, akan tetapi untuk rentan pencapaian gerakannya disamakan dengan kelas yang kita ajar. Contoh kelas 6 misal berapa menit gitu. Dan kelas 5 berapa detik, kelas 6 berapa detik gitu. Jadi disamakan dengan kelas yang kita ajar gitu Kak.
Oke, terima kasih Kak Fani. Apa Kak Fani di sekolah itu sudah menerapkan berpusat pada peserta didik? Di sekolah pengalamannya seperti apa? Untuk pengalamannya ketika Pani membawa ya dalam pembelajaran, menurut Pani sudah, karena gerakan-gerakan tersebut ada dalam pemanasan. Contohnya pemanasan dinamis. Semua gerakan tersebut ada dalam gerakan pemanasan dinamis tersebut. Mungkin seperti itu, Kak. Jadi dipimpin gitu oleh siswa. Ya, baik mau dipimpin siswa ataupun sama Pani pribadi yang memimpinnya gitu. Oke, terima kasih Kak Fani jawabannya. Sama Kak. Kita lanjut lagi. Jadi kakak-kakak sudah menjawab dari aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembagian PJOK yang berpusat pada didik. Kenapa? Lalu nanti kakak-kakak sudah menjawab masukan untuk perbaikan pembelajaran. Sudah ya ini. Ini ada video kakak-kakak, kalau tidak kedengaran suaranya mungkin fokus aja ke apa translate-nya aja ya. Oke lagi ya, kita akan lihat lagi videonya. Oke. Peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL yaitu peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Lalu peserta didiknya itu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Lalu peran siswanya itu mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Peran guru membantu murid mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dan
memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Lalu peran peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikuti. Peran guru yang terakhir mengidentifikasi dan menentukan pola perihal hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang diukur. Belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran student-centered learning, apa yang pernah kakak praktikan dalam pembelajaran? Ada 9 ya. Ada small group discussion, role play and simulasi, discovery learning, ada self-directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, cooperative learning, project-based learning. Apakah kakak ada yang pernah melakukan jenis-jenis pembelajaran SCL di sini? Dari 9 ini ada? Untuk Rejama kebanyakan cooperative learning ya Kak. Oh iya, contohnya seperti apa? Jadi pembagian kelompok gitu Kak, membangun konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry gitu Kak. Kalau di jawabannya kalau di Rejama gitu. Oke, terima kasih Kak Reja. Siapa lagi yang lain menggunakan jenis-jenis pembelajaran SCL-nya? Ada? Kamu please, silakan. Ya kalau saya mau pernahnya itu discovery learning gitu ya. Jadi ada materi baru kita bahas, saya cukup sediakan laptop, tab, atau HP saya sendiri kalau mau dibawa. So anak-anak mempelajari sendiri apa penemuan-penemuan perlu diceritakan ke saya itu dalam bentuk materi atau dalam bentuk gerakan pun saya pantik dulu pakai pertanyaan pemantik misal ada yang tahu nggak lunges itu apa gitu, nggak tahu coba cari gitu biasanya gitu. Oke, luar biasa Kak Reja dan Kak Muklis, terima kasih. Mungkin yang lain juga sama ya. Yang kedua, kita aktivitas karakteristik perkembangan peserta didik. Kita udah mulai ke aktivitas kedua. Memahami karakteristik dan minat anak. Jasmani, sosial, emosional, mental. Atas, PAUD, menengah, dan SD. Cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang dan usia yang sesuai? Silakan kakak-kakak baca ini, lihat. Lalu kakak-kakak jodohkan. Misalnya karakteristik dan aktivitas. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu bidangnya apa? Apakah jasmani, sosial, emosional, atau mental? Usianya dari berjalan, melangkah itu usianya dari berapa? 0 sampai 2 tahun, apa 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun, dan seterusnya. Silakan kakak-kakak lihat dulu, nanti saya tanya, nanti kakak-kakak bisa langsung jawab. Bisa? Saya harap jangan Kak Reja dan Kak Muklis, yang lain juga bisa menjawab. Enggak, lihat dulu dari setiap karakteristik, nanti masuknya ke bidang apa, lalu usianya yang masuk ke bidang karakteristik itu usianya berapa. Silakan. Saya kasih waktu 3 menit. Sudah? Siapa yang mau menjawab? Langsung aja open mic-nya. Kak. Ya, untuk karakteristik aktivitas berjalan, berlari, merangkak, memanjat, dan melompat, menurut saya itu masuk ke jasmani. Oke, lalu usianya? Jasmani 0 sampai 2 tahun.
Oke, selanjutnya. Terus ya untuk anak-anak pada usia ini ya, yang keduanya belajar bergaul dengan teman sebayanya itu ke sosial, Kak. Sosial. Ke Usianya? sosial 5 sampai 6 tahun. Oke, Dan lanjut. yang ketiga itu ke emosional, Kak. 6 sampai 12 tahun. Iya, Dan yang lalu? terakhir ke mental. Terakhir mental 12 Nah, sampai 18 tahun. Itu Oke, menurut terima saya, Kak. kasih Kak Eka. Yang lain ada lagi? Apa beda dari jawaban Kak Eka? Kak Andi? Siapa Ya yang yang lainnya? berjalan berlari merangkak, Kak, Ya, itu bidangnya jasmani. oke. Terus? Dan untuk usianya saya beda aja sama kayak Kak. Menurut saya 3 sampai 4 tahun. Oke, lanjut. Nah, untuk pergaulan itu sosial 5 sampai 6 tahun. Hah? Dan yang emosional ya, Bidangnya apa? Emosional, lalu usianya? 12 sampai 18. 12 sampai 18. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Yang lain bagaimana? Ada pendapat yang lain? Satu lagi ya, saya ingin yang perempuan, Kak Nuraida. Ada? Ya, Silakan Kak. kalau yang berjalan berangkat memanjat melompat menendang-menari dan memukul jasmani itu usianya 0 sampai 2 tahun. Ya. Kalau anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain, itu sosial. Sosial biasanya TK lah atau 5 sampai 6 tahun. Iya. Kalau mereka mulai memahami emosi itu emosional biasanya kelas 4 juga, kelas 3, kelas 4, 6 sampai 12 tahun. Ya, selanjutnya. Kalau anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, mental itu 12 sampai 18 tahun, Kak. Oke, terima kasih Kak Nuraida. Ya, Kita lihat ya. Ini berjalan betul jasmani. Kita usianya. Oh, enggak, ini dulu. Betul ke sosial, betul ke mental. Kita lihat usianya. Nah, yang berjalan berlari itu bidang jasmani dan usianya 0 sampai 2 tahun. Lalu anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri yaitu sosial. Usianya ya tadi betul 5 sampai 6 tahun. Lalu mengalami emosi yang lebih intens, emosi emosional ya usianya 6 sampai 12 tahun. Lalu anak-anak memahami mengelola emosi masuknya ke mental itu dimasuk di usia 6 sampai 12 tahun. Jadi jawaban kakak-kakak ini yang tepatnya, tapi udah bagus lah kakak-kakak udah bisa menjawab. Mari diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakter dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Oke, silakan kakak-kakak di kolom chat aja isi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Lalu nomor 2-nya bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Saya harap kakak-kakak menjawab karena itu nanti masuk ke penilaian. Silakan dijawab di kolom chat saja.
Kak, bisa lihat itu yang pertanyaan Kecil kedua, Kak. Kak. Udah kelihatan. Bentar.
Sambil menunggu yang lain menulis, saya ingin Kak Hardian menjelaskan apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Kang Hardian. Baik Kak, untuk nomor 1, apa soalnya tadi Kak? Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Menurut saya, pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik untuk mengetahui minat dan bakat siswa tersebut, Kak. Ya, yang keduanya, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Seperti apa, Kak? Untuk mengakomodasinya, saya biasa melakukan ke peserta didik yang misalkan peserta didik tersebut sukanya main bola aja terus Kak. Kalau misalkan materi yang lain seperti voli atau misalkan badminton, dia nggak pernah ikut atau misalkan malas-malasan ikut. Nah, saya di situ mengakomodasi. Jadi berkelompok dengan yang minatnya agak sesuai atau agak sama dengan peserta didik yang agak malas-malas atau suka dalam satu cabang olahraga tersebut. Menurut saya begitu, Kak. Terima kasih kalian. Sama-sama. Baik, saya ingin Kak Jajat. Silakan Kak Jajat. Baik Kak. Gimana? Kalau menurut saya penting ya mengetahui karakteristik peserta didik sebelum melakukan pembelajaran, karena karakter anak itu beda-beda kayak ada yang suka dengan teori dulu, misalkan ada yang suka langsung dengan praktek gitu Kak. Oke, yang keduanya, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat didik dalam pembelajaran? Kalau untuk mengakomodirnya, salah satu contoh tadi anak yang suka sama materinya aja, digabungin dengan kelompok yang suka, yang satunya lagi gitu, yang suka langsung praktek gitu. Sehingga minatnya nanti akan ke bawah sama yang suka praktek gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Jajat jawabannya. Baik kakak-kakak, sambil menunggu saya izin lagi screen. Jadi kakak-kakak sudah menjawab dari apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Ya, Kak Andi, silakan. Kenapa Kak Andi? Kak, gak apa-apa saya balik bertanya ke teman-teman yang ada di sini, Kak. Boleh, silakan. Ini masalah yang udah beberapa kali saya hadapi ya di sekolah. Kakak-kakak pasti ada pas di jam olahraga, anak ada yang nggak mau ikutan praktek pembelajaran PJOK. Maunya di kelas aja. Secara teori anak itu agak lumayan lah, tapi secara gerakan lemah. Apakah kakak-kakak pernah ngalamin berhadapan dengan siswa kayak seperti itu? Terus solusi kakak-kakak apa? Oke, Kak Andi bertanya kepada yang lain, apakah ada yang seperti Kak Andi di sekolahnya? Silakan kakak-kakak bisa bertukar informasi atau pengalamannya. Enggak? Silakan Kak Hardian. Izin menjawab Kak, untuk pengalaman, Kak Andi juga ya izin menjawab. Untuk pengalaman saya, yang peserta didik yang seperti disebutkan tadi, saya mengantisipasinya. Jadi prakteknya coba di kelas dulu satu pertemuan dan bikin perjanjian, sehingga si peserta didik tersebut yang diam di kelas terus yang nggak mau praktek
Nah, pertemuan selanjutnya harus praktek di lapangan. Nah, mau tidak mau dia harus mau karena seolah-olah kita harus menuruti dulu dia, tapi yang kita bertujuannya untuk dia pengen dulu ke lapangan. Kalau saya seperti itu sih. Jadi awalnya di kelas dulu mengikuti keinginan dia. Yang keduanya baru kita bikin kesepakatan buat minggu depan di luar kelas atau di lapangan. Harus semuanya ikut. Nah, seperti kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Hardian. Bagaimana Kak Andi? Terima kasih Kak Hardian jawabannya. Apa ada yang lain pengalamannya seperti itu? Saya sama seperti Kak Andi, pernah berpengalaman seperti itu. Jadi dalam materi siswanya itulah pintar ya, tapi ketika pembelajaran sulit. Dari motoriknya itu susah, malah yang siswa yang biasa-biasa dalam materi itu meningkat. Nah, kalau saya seperti ini, biarkan dia menjadi pemimpin, maksudnya kayak center itu. Dia kalau lagi pemanasan dipimpin sama dia, atau misalkannya ada kelompok, silakan dipilih sama ada namanya Sebastian itu. Sebastian silakan kamu pilih teman-teman yang menurut kamu itu bagus, silakan kamu pilih. Halo. Ngelag Kak? Ada aman? Aman ya ngelag ya? Aman. Nah, jadi saya pernah seperti itu. Jadi saya dijadikan siswa itu menjadi center. Kalau memimpin gitu, dia memberi keputusan gitu. Dan alhamdulillah siswanya bisa mengikuti gitu. Semoga Kak Andi bisa menerapkannya gitu. Tapi kan mungkin beda-beda. Tapi alhamdulillah setelah seperti itu siswa tersebut semangat menjadi ikut berolahraga, tidak malas lagi dan tidak mau mengikuti. Mungkin seperti itu Kak Andi. Yang lain ada lagi tanggapannya? Kak Repa punten pami ngangge solusi seperti itu, apakah ada si anak merasa pilih kasih gitu si gurunya kadang gitu jika? Ya pasti itu ada. Cuma karena teman-temannya ngerti, bios pula daripada tengiringan cina gitu. Jadi itu sih antara teman sama itunya saling mengerti gitu. Dan pada akhirnya mereka mengerti. Tapi itu cuma 1-2 kali aja. Kesananya kita biasa lagi gitu. Cuma tetap ya, ke bikin dulu kesepakatan. Nah itu betul kesepakatan. Ya, intinya jadi, itu sih jadi Kak ya itu intinya siswa itu ingin dilibatkan. Jadi kan dia tuh di kelas paling paling memimpin ya karena dia pintar. Ketika di lapang dia kurang gitu. Dia merasa minder seperti itu perasaannya. Jadi dia ingin sama lah gitu. Makanya ada kedekatan kita sama teman-temannya. Jadi biar nggak ada pilih kasih. Dan tapi akhirnya alhamdulillah ke depannya ke minggu-minggu berikutnya siswa tersebut bisa mengikuti. Begitu mungkin. Itu cuma masukan aja. Kak Tunggal enggak? Iya Bu, di saya juga suka ada yang minder kayak gitu. Tapi solusi dari saya mah biasanya suka ngasih motivasi gitu. Jadi nggak disuruh aja praktek kayak gitu, terus dikasih apresiasi dari saya gitu, dimotivasi juga kalau misalkan lagi praktek, misalkan gerakannya salah juga selalu dikasih tepuk tangan gitu, disemangatin kayak gitu. Ya, kalau saya kayak gitu. Ya betul Walaupun seperti salah itu. juga dikasih apresiasi sama teman-temannya juga kayak gitu. Ya, bagus, terima kasih Kak Tunggal. Yang lain ada lagi masukan? Mungkin tambahan sedikit, Kak Andi biasanya Reja mah diskusi dulu sama ya si siswa tersebut. Biasanya diskusinya apa sih olahraga yang ya dia sukai gitu ya. Pastilah ada 1-2 mah pasti dia suka gitunya. Nah, selebihnya kita modifikasi si olahraga tersebut supaya dia yuk nu kumaha sih olahraga eta teh. Jadi ya sedikitnya ada dari Kak Reva ya dibikin center kayak gitu Kak.
Selebihnya dikasih motivasi juga kayak gitu. Gitu Kang Andi. Andi gitu dari teman-teman, luar biasa jawaban dan pengalamannya. Terima kasih kakak-kakakku. Jawabannya. Ya Kak, itu aja ya. Pertanyaan saya tadi masuk juga ke soal yang kakak kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ya, Kak Andi ya. Jadi kita sudah berdiskusi dari karakteristik, lalu mengakomodasi karakteristik dan minat peserta. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu pembelajaran diferensiasi dalam PCOK. Bagaimana kakak-kakak, apakah sudah memahami tentang pembelajaran diferensiasi dalam PJOK? Baik, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, menurut Tomlinson. Diferensiasi itu ada 3 ya Kak ya. Yang pertama diferensiasi konten, di mana diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan perorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi penguatan konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Lalu yang kedua ada diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi atau konten. Yang ketiganya, diferensiasi produk, di mana diferensiasi produk ini merujuk pada strategi membedakan produk hasil, belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, yang pertama, adakah kendala kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi? Lalu yang kedua, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi? Apakah kakak-kakak sudah membaca di elaborasi isinya tentang pembelajaran diferensiasi? Gimana Kak? Belum Kak. Tadi saya sudah kirim modul 1.3, nanti kakak-kakak boleh pelajari lagi di sana, semua ada, nanti kakak-kakak baca lagi. Kalau kakak-kakak belum membaca sih sulit ya nanti kita menjelaskannya. Lalu setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pernyataan refleksi untuk menulis refleksi. Oke, kita masih di sini sebentar. Apakah dari pengalaman kakak-kakak ada yang sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya? Ada tidak? Silakan open mic saja. Jelaskan pengalaman kakak-kakak melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Ada kakak-kakak? Kak Jaja sudah melakukan berdiferensiasi? Belum, Kak. Belum. Oke, kamu Klis? Apakah maaf saya ada Sudah. soundnya kurang. Gimana kamu Klis? Mau kedengaran? Bisa diulangi pertanyaannya? Oh, apakah Kak Muklis sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah Kak Muklis?
Kak Reja? Saya belum Kak, karena masih keterbatasan. Ya, tidak apa-apa ya. Nanti kakak bisa membaca di modul 1.3. Kalau mungkin nanti kita jelaskan masih panjang waktunya, harus dengan lengkapnya. Tapi mungkin karena kakak belum melakukannya, silakan kakak baca lagi modulnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena mungkin untuk kurmer saat ini kita akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Setelah kakak ini, nanti jangan lupa sesi ini unggah hasil refleksinya modul 1.3 di LMS, lalu gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Pada akhir sesi ini, kakak-kakak bisa memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, lalu memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial emosional, dan mental seusianya. Lalu, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Mungkin sebentar, ada ini di halaman 30 gitu, sebentar ya. Di modul itu ada. Kak Reja, bagaimana? Kak, punten kendala yang barusan dipaparkan sama Kak Andi itu termasuk nggak? Iya, bisa itu. Nanti kakak-kakak, Kak Reja, misalnya ada siswa seperti itu, bisa dipilih nanti apakah siswa itu sukanya berolahraga itu dari konten, apakah dari produknya, nanti itu bisa. Sebentar ya. Di modul itu ada studi kasus dan nanti kakak-kakak harus menjelaskan. Kakak-kakak sudah baca. Ya, Kak Andi, bagaimana Kak Andi? Di pembelajaran diferensiasi sama kayak pembelajaran berkelompok kayak gitu gak, Kak? Ya, bisa. Pengelompokan belajar. Pengelompokan, itu bisa. Oh iya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Sebentar, ini ada studi kasus harusnya. Itu tidak ada ya. Kakak-kakak bisa buka ini nggak modulnya? Ini ada penjelasan di sini. Dari contoh langkah-langkah penerapan pembelajaran diferensiasi itu ada di halaman 46. Nanti sebentar ya saya share. Di sini dijelaskan strategi penyiapan diferensiasi konten berdasarkan konteks intra-task dalam tugas yang sama. Lakukan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik pada materi yang akan diajarkan. Misalnya dalam hal menendang bola untuk mengumpan passing dan mengetikkan bola dalam controlling. Nah, kakak-kakak nanti bisa tetapkan jumlah kelompok dan konten yang dapat didesain sesuai dengan hasil asesmen awal, sehingga dapat ditetapkan juga kebutuhan ruang dan alat yang akan disediakan sesuai dengan pemetaan kemampuan peserta didik. Pada contoh ini, misalnya tahap kegiatan ini pembelajaran dibagi menjadi 4 kelompok, betul, tuh ada per kelompok. Dari kelompok A itu kemampuan awal. Nah, ini untuk siswa yang kemampuan awalnya kurang. Nanti kakak-kakak bisa pilih siapa di antara siswanya yang masih kemampuan kurang, nanti kakak-kakak pisahkan.
Lalu yang kelompok B dengan kemampuan awal cukup, ya. Itu bisa kakak nanti pisahkan. Kelompok C dengan kemampuan awal yang baik, sedangkan kelompok D ini sudah masuk kategori mahir. Jadi dalam bola mah terus jadi pemain jago di kelompok D, yang C-nya sedang, yang B-nya cukup, dan yang A-nya yang masih kurang atau tidak bisa sama sekali, kakak-kakak bisa pisahkan dengan menjadi 4 kelompok. Lalu tetapkan dan bagilah lapangan yang menjadi 4 pos masing-masing adalah untuk area kelompok A, B, C. Jadi misalkan lapangan, kakak-kakak bisa menjadi 4 bagian. Dari kelompok A misalnya hanya cuma passing aja menggunakan kaki bagian dalam atau apa. Lalu kelompok B-nya seperti apa, kelompok C-nya seperti apa. Nah ini misalnya tuh kelompok A melakukan passing dan controlling dengan pasangan yang berhadapan berulang-ulang. Pada tahap ini posisi bola dalam keadaan diam, ya, sehingga berupa keterampilan tertutup. Passing dilakukan dengan bagian kaki yang berbeda. Ini untuk kelompok A. Tadi kelompok yang tidak bisa melakukan. Yang kelompok B-nya hampir sama, tetapi ditambah adanya peluang atau keharusan bagi setiap peserta didik untuk memainkan bola dulu, ya. Ini dari kelompok B. Dari kelompok C, melakukan aktivitas passing dan controlling bola dengan membawa bola dulu ke titik tertentu dan kembali mengumpan ke pasangannya. Ini sudah tingkatnya sudah naik ya. Nah, di kelompok D, kakak-kakak bisa membuat kelompok langsung bermain tanpa harus dulu gerakan dasar. Misalnya bermain 4-4 dengan cara membuat skor dengan membuat gol. Tetapi hanya dibatasi menggunakan passing saja. Nah, ini pasti kakak-kakak sudah pernah melakukan. Ini disebut dengan berdiferensiasi. Ya, lalu ke semua proses belajar di atas menggunakan gaya inklusi yang digabungkan dengan strategi berpangkat di mana anak dibagi dalam 4 pos dengan 4 sub gerak. Jika memungkinkan, kelompok A, B, C diberi kesempatan juga memainkan bola secara beregu seperti yang diberlakukan pada kelompok D. Di akhir pembelajaran, diskusi dan refleksi diri dari semua peserta. Nah, ini bisa masuk ke diferensiasi konteks ya dalam tugas yang sama. Nanti kakak-kakak baca di sini semua ada. Nanti saya bisa share ada video YouTube-nya tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Bagaimana kakak-kakak? Bisa ada gambaran? Siap. Siap, Kak. Ada Kak, ada gambaran Kak? Ada ya. Apa Kak Eka pernah melakukan seperti itu? Cuman nggak tahu gitu dulu namanya apa gitu. Oh, saya pernah itu. Kita Kak pernah tapi udah lama. Ya, Kak Agung gimana? Pernah Kak. Ya, ini ada gambarnya Kak. Pernah pantai. Pernah Kak. Oke, kita lihat lagi dan nah. Nanti tugasnya jangan lupa untuk refleksi modul 1.3-nya. Tadi saya sudah jelaskan, gambaran mungkin ya, bukan jelaskan. Analisis studi kasus, nanti ada studi kasus di LMS-nya baca lagi. Oke, alhamdulillah materi hari ini kita cukup sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau materi yang kurang dari saya untuk kakak-kakak semua. Seperti biasa, di akhir pertemuan kita foto bersama. Silakan kakak-kakak untuk meng-on-kan kameranya. Kaniara. Kanunu. Oke, mau gaya seperti apa hari ini kita untuk fotonya? Kak Eka, cikan gayana kumaha ayeuna. Oh, kieu cenah tuh. Kamu please. Nah, gitu. Kamu please. Abi mah ngiringan di foto na hungkul. Oh, siap, Kak. Bios, Bunia Bios. Ayo, Kanu. Kaniara. Siap ya, itu. 1, 2. Oke. Ada ngecain apa kan? Bentar ya, jangan Kalau foto ini cair, Kaniara. Sebentar kakak, duh kita error. Foto ini cair jangan. Kareja.
Kaniara foto dina cai. Kaniara foto gaya lumba-lumba. Gaya dolphin. Sorry. Oke, mau kayak apa lagi? Satu lagi. Ayo Bun Nuraida, gaya apa Bun Nuraida? Bu Nuraida cenah mah Bagus gaya bisa seperti Bun apa? Nuraida gaya teh. Tati cina bener aja tati. Wah, Ayo, Kaniara ya. Ya Bu, dadah. Dadah. Oke, 5 aja ya. Siap, Mau Kris, satu. Muklis dadah Muklis. Kamu Kris? Tangannya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Bentar ya. Oke, alhamdulillah untuk hari ini cukup sampai sekian. Silakan kakak untuk beraktivitas lagi. Salam untuk keluarga, sehat-sehat semua. Semoga kita diberikan kelancaran. Terima kasih Kak, terima kasih.